Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, seorang magister psikologi yang saat ini juga mengajar atau menjadi dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada dasarnya kita memang senang bermain itu. Sebelum waktu pemuda, waktu awal pernikahan itu. Sampai kadang-kadang lupa itu Pak Eman bahwa kita itu sudah dikaruniai anak dan kita masih mau bermain dengan teman-teman yang sebaya dengan kita. Sampai setelah pulang kantor masih bermain-main dan seterusnya sehingga pulangnya sudah malam dan anak kita sudah tidur. Tetapi pernah juga terpikir, anak kita kan masih kecil gitu ya. Kan tidak cocok ini kalau kita mau main-main dengan anak kita itu. Nah sebenarnya apa memang penting tuh Pak bermain dengan anak itu? Saya kira penting karena ketika orang tua itu bermain bersama anak, itu akan memberi arti penting bagi relasi orang tua dengan anak. Orang tua itu kan tidak semata-mata bersikap sebagai polisi yang selalu berusaha menegakkan aturan, atau guru yang mengajar dengan otoriter, dengan marah-marah, dan ya harus selalu mengarahkan anak yang mungkin juga yang tidak mau tahu tentang kebutuhan anak-anaknya. Nah, orang tua yang bermain bersama anak itu adalah orang tua yang dekat dan hadir di dalam keseharian anak-anak kita. Oh, kalau begitu memang alasannya yang cukup penting sekali untuk kita meluangkan waktu bisa bermain-main dengan anak gitu Pak. Tetapi kalau itu tidak terpenuhi, artinya kita tidak bisa bermain-main dengan anak, atau tepatnya itu anak itu tidak bisa bermain-main dengan kita sebagai orang tuanya, itu akan berdampak apa pada si anak itu khususnya? Ada beberapa contoh dampak, yaitu misalnya ada jarak yang membatasi, ada gap antara orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak ini hidup seolah-olah di dalam dunia sendiri-sendiri, sehingga meskipun hidup di bawah satu atap, tapi masing-masing merasa kesepian. Kemudian kemungkinan yang lain adalah komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi komunikasi yang serius dan formal semata-mata. Dengan demikian, anak itu tidak berani mengemukakan isi hati terhadap orang tua. Hal lain lagi yaitu hubungan antara anak dengan orang tua itu menjadi hubungan yang hanya terjadi kalau ada kepentingan yang mendesak. Jadi misalnya kalau anak membutuhkan sesuatu, anak baru ngomong dengan orang tua. Atau orang tua mau minta anak melakukan sesuai dengan keinginan orang tua, baru orang tua ngomong dengan anaknya. Nah, hubungan yang demikian ini memungkinkan terjadinya saling manipulasi antara anak dengan orang tua. Bahkan mungkin anak yang dekat dengan ibunya akan lebih mau ngomong dengan ibunya untuk meminta sesuatu dengan ayahnya dan seterusnya. Dan hal yang lain lagi adalah anak mungkin saja merasa orang tuanya tidak menyayangi mereka. Karena orang tuanya kalau ketemu dengan anaknya selalu marah-marah, selalu menasehati gitu. Sehingga sekalipun orang tua sebetulnya tidak bermaksud tidak menyayangi, tetapi akan dipandang anaknya sebagai tidak menyayangi. Ya, artinya hubungan orang tua dan anak ini menjadi renggang gitu Pak ya. Jadi enggak. Padahal sebenarnya diharapkan ada keakraban di antara orang tua dan anak gitu. Iya, betul. Iya. Nah, sebenarnya apa yang bagi anak sekarang bermain itu membawa suatu arti apa itu di dalam kehidupannya selama masa anak-anak dan yang akan datangnya gitu Pak? Ada beberapa arti penting bermain bagi seorang anak.
yaitu bisa hanya sekedar semacam kesenangan dan kegembiraan. Dan saya kira itu sangat penting dan sehat untuk kehidupan anak-anak. Dan kemudian bisa berarti memberikan pelepasan dari beban stres anak sehari-hari. Dia mempunyai alternatif untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian juga sebagai sarana belajar ternyata, baik secara sosial, jadi dia belajar bagaimana berelasi dengan orang lain, tetapi lewat mainan, dan juga dia belajar keterampilan pada umumnya. Ada banyak keterampilan yang bisa anak pelajari melalui bermain. Kemudian bermain ini juga bisa membuat atau membuka minat dan peluang anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Jadi misalnya permainan pura-pura ya, permainan dokter-dokteran, permainan antara penjual dengan pembeli dan sebagainya. Itu membuka minat anak untuk bidang-bidang pekerjaan nanti di dunia dewasa. Nah, apakah dalam permainan itu yang katakan mendapat manfaat itu cuma anak atau orang tua yang bermain itu juga bisa mendapatkan manfaatnya, Pak? Orang tua itu juga bisa mendapat manfaat. Nah, misalnya apa, Pak? Nah, misalnya orang tua itu kalau bermain bersama anaknya, dia bisa juga menikmati suatu rileks. Jadi orang tua sebetulnya juga mendapat selingan dan hiburan. Kalau misalnya pulang dari kantor capek atau habis bekerja atau habis bertengkar dengan relasi dan sebagainya, kalau bermain dengan anak ini bisa menimbulkan suatu suasana yang lain. Kemudian kita perlu juga ingat bahwa orang tua itu adalah manusia biasa. Nah, di dalam bermain, orang tua bisa menunjukkan dirinya betul-betul seperti manusia biasa yang bisa sekali-sekali kalah dan juga harus mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Nah, dengan begitu orang tua akan juga merasa lebih dekat dengan anaknya yang diajaknya bermain. Dan selain itu orang tua juga bisa mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi beban stres. Jadi misalnya kalau dia harus bekerja lagi besokannya, dia sudah mendapat tenaga yang baru, semangat yang baru. Nah, dalam hal bermain ini, apakah orang tua itu harus menyesuaikan dirinya dengan anak gitu, dengan pengertian anak ya, atau bagaimana, Pak? Iya, kita perlu menyesuaikan diri dengan anak-anak kita, tapi di samping itu juga sebetulnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengarahkan mendidik anak-anaknya. Jadi bukan sekedar bermain gitu, Pak ya. Jadi orang tua kan seringkali mau memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk pendidikan anak itu. Jadi dalam bermain itu orang tua masih punya kesempatan untuk mendidik gitu, Pak. Betul. Jadi ini manfaatnya bermain antara orang tua dengan anak. Permainan itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak-anak. Biasanya orang tua berpendapat bahwa bermain ya bermain, kalau belajar ya belajar. Yeah. Tetapi sebetulnya antara bermain dengan belajar itu bisa dipadukan. Bahkan akhir-akhir ini ada beberapa metode yang menggabungkan antara bermain dengan belajar. Karena dengan demikian anak belajar dengan satu minat yang besar, dengan satu kesenangan. Ya, contohnya apa itu, Pak? Jadi katakanlah misalnya bermain dengan beberapa permainan. Misalnya katakanlah kita bermain dengan anak dalam bermain monopoli misalnya ya. Nah, monopoli itu kan ada strateginya, ada keterampilannya, dan juga orang tua sebetulnya bisa mengarahkan anak-anak ini dari segi emosi. Misalnya kalau mereka kalah kemudian ngambek, nah kita bisa mengarahkan mereka. Atau mengarahkan relasi mereka. Misalnya tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang. Kalau berebut mainan, harus bagaimana? Nah, ini orang tua bisa lakukan
untuk mengarahkan anak-anak di dalam bermain. Nah, yang juga penting ya, misalnya ada hal-hal tertentu yang orang tua sering abaikan atau lupakan. Orang tua sebetulnya dengan cara yang baik, dengan bermain bersama anak ini sekaligus bisa mengontrol jadwal anak-anak kita. Misalnya mengingatkan atau membantu mereka sehingga mereka bisa belajar berdisiplin diri dan memperhatikan juga waktu bermain. Mereka bisa mengatur waktu bermain dengan waktu tidur, dengan waktu belajar, waktu makan, dan sebagainya. Kemudian orang tua juga sekaligus bisa mengajarkan anak-anak strategi bermain sehingga mereka menjadi bisa bermain dengan terampil, tetapi sekaligus juga fair, dengan jujur. Iya, nah kalau kita memang secara sadar mau mengajak mereka bermain sekaligus belajar, tentunya ada jenis-jenis permainan tertentu itu yang cocok untuk hal ini, yang bisa menunjang tujuan ini, tetapi juga ada permainan-permainan yang kurang menunjang tujuan ini, jadi membuat anak bermain dan belajar. Ya, mungkin Pak Eman bisa sampaikan kepada para pendengar, kepada kita semua ini, bagaimana itu memilih mainan yang cocok untuk anak itu, Pak? Mainan-mainan yang kita pilih itu bukan berarti harus selalu mainan-mainan yang mahal dan mainan-mainan yang canggih begitu. Ada beberapa mainan yang sederhana-sederhana saja, tetapi bisa mengajarkan banyak hal dan dilakukan bersama anak tanpa rasa bosan. Jadi bukan selalu juga mainan-mainan yang harus kita beli. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan tentang monopoli, catur, kemudian Jenga, kemudian permainan pasang-pasangan. Nah, itu semua ada alatnya begitu ya. Tetapi kita juga bisa bermain dengan anak dengan permainan pura-pura seperti tadi, menjadi penjual dan pembeli. Bahkan mungkin juga kadang-kadang bergulat bersama anak, terus orang tua berpura-pura kalah dan sebagainya gitu. Nah, ada beberapa mainan yang kita perlu waspadai karena dampak negatifnya yang bersifat merusak. Jadi kita mesti mewaspadai mainan-mainan yang membawa dampak kekerasan dan juga pornografi yang saat ini banyak sekali saya kira. Misalnya beberapa permainan PlayStation, bahkan juga computer game itu sangat sadis begitu dan sangat real. Nah, itu sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak. Demikian juga senjata-senjata yang bisa membahayakan ya, bisa menembakkan peluru dan sebagainya, itu akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Nah, beberapa alternatif yang lain itu misalnya kita bisa memberikan anak-anak kita permainan memasang Lego, memasang lasi, jigsaw puzzle, bahkan teka-teki silang, kemudian bermain sandiwara bersama mereka, kemudian permainan-permainan yang lain misalnya yang tradisional ya, misalnya petak umpet, bahkan memancing ikan, mendaki gunung, berlayar dan sebagainya. Ini semua bisa dipakai orang tua untuk bermain bersama anak sekaligus mendidik mereka. Iya, Pak Eman, anak itu kan sifatnya juga pembosan, dia tidak tahan lama-lama. Misalnya tadi Pak Eman katakan monopoli, itu seringkali kita masih lagi senang-senangnya ini main, apalagi menang gitu Pak ya. Tetapi si anak ini sudah mulai bosan gitu Pak. Nah, kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebosanan di dalam diri anak itu, apa sebaiknya yang kita lakukan Pak? Memang kita mesti mencari variasi dan kita mesti juga mencari permainan-permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak bisa kita memberikan permainan-permainan yang terlalu rumit atau terlalu sulit bagi anak-anak. Demikian juga kita tidak bisa memberikan permainan yang jauh di bawah tingkat perkembangan usia mereka.
Jadi memang tidak terlalu mudah juga, tetapi itu bisa diupayakan. Jadi berikan permainan yang cukup bervariasi, juga berikan permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka. Jadi harus ada suatu tantangan gitu terhadap anak itu. Iya, betul. Iya. Tetapi kalaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa, Pak ya, anak itu merasa lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada dengan kita itu. Lalu bagaimana itu, Pak? Kita harus bersikap. Ini memang suatu hal yang tidak mudah untuk dipecahkan, tetapi ada beberapa usaha yang bisa disarankan di sini. Yang bisa kita lakukan sebagai pendahuluannya, itu kita harus membina kembali hubungan akrab dengan anak terlebih dulu. Jadi supaya anak-anak ini bisa dekat dengan kita terlebih dulu. Biasanya begini, orang tua sudah mempunyai hubungan yang agak kaku, atau mungkin orang tua terasa angker gitu ya bagi anak-anaknya, sehingga ketika orang tua mengajak anak bermain, anak itu seperti kaget gitu dan atau kurang mau dekat dengan orang tua. Nah, untuk itu kita perlu upayakan dulu dengan beberapa cara, misalnya mengajak anak ngobrol, cerita-cerita tanpa memberikan nasihat-nasihat. Kemudian mungkin beberapa kali mengajak anak itu jalan-jalan. Kemudian waktu jalan-jalan ini kita juga mengajak mereka bercerita, kita tanya mereka dan sebagainya. Sekali-sekali lakukan sentuhan-sentuhan fisik dengan lembut. Misalnya memegang tangan anak kita, menggandengnya, memegang bahunya. Dan kemudian kita mulai dengan permainan-permainan sederhana yang disukai dengan anak. Dan jangan menunjukkan kita itu jauh di atas mereka. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan mereka. Bahkan kalau perlu kita bermain sepertinya kita berada sedikit di bawah mereka. Kadang-kadang kita kalah gitu dalam tanda kutip. Sehingga anak itu tidak merasa frustasi. Kalau anak terus-menerus kalah, ya dia tidak mau bermain dengan orang tuanya lagi. Dan juga yang sangat penting adalah ciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda. Karena itu adalah yang membuat anak itu bisa menikmati permainan bersama orang tuanya. Kalau ada hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, ya anak tidak menikmati bermain dengan orang tua. Iya. Jadi bisa melibatkan istri atau berdua gitu orang tua bermain dengan anak-anak sekaligus gitu Pak. Bisa, atau ya sendiri-sendiri. Yang memang sangat bisa dinikmati ya kalau misalnya semua satu keluarga bisa terlibat. Iya. Nah itu di dalam permainan itu Pak, kan seringkali itu kadang-kadang timbul pertengkaran ya. Atau marah dan bahkan sebagainya itu dari pihak anak gitu. Dan nah, bagaimana itu menyikapi kalau sampai terjadi ketika suasana itu begitu senang lalu ada anak yang marah gitu. Nah, dalam hal ini orang tua jangan menganggap serius tentang kemarahan anak. Kalau orang tua terlalu tegang dengan kemarahan anak, akhirnya jadinya anak tidak bisa menikmati lagi permainan seperti itu. Jadi yang kita perlu usahakan adalah rileks saja, hadapi kemarahan anak dengan wajar-wajar saja. Dan kemudian kita mungkin dengan tertawa sebentar, kemudian kita berhenti bermain, lalu kita katakan misalnya, ya tidak semua orang menang setiap waktu. Dan kamu lihat kan papa atau mama juga pernah kalah. Apakah papa terus marah-marah? Apakah papa terus ngambek? Kan enggak. Nah, kamu juga harus belajar menguasai ini. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dan itu tidak masalah. Ini namanya permainan.
Nah, seperti itu yang kita bisa katakan. Jadi tetap memotivasi anak itu untuk tetap dekat dengan kita gitu Pak ya. Ya. Nah tetapi bagaimana halnya kalau memang anak itu tidak senang dengan jenis mainan atau permainan yang kita tawarkan ke dia gitu Pak. Iya, kalau anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita tawarkan, mungkin kita perlu ketahui dulu penyebabnya apa. Kadang-kadang anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita rasakan menarik, mahal. Yang kita sudah upayakan, yang kita rasakan berguna bagi mereka. Itu karena yang pertama kemungkinan suasana di rumah itu panas gitu. Kalau suasana di rumah tidak harmonis, anak-anak itu dengan cepat bosan. Meskipun mainan itu sangat menarik, tetapi anak rasanya ingin marah aja, sehingga dia tidak mau bermain. Kemudian hal yang lain adalah ada kemungkinan anak-anak ini melihat teman-temannya mempunyai permainan-permainan yang lebih bagus, lebih canggih. Dengan demikian anak-anak ini merasa apa yang diberikan orang tuanya tidak memuaskan mereka. Nah, ini beberapa sebab. Dalam hal ini, anak perlu diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang bisa orang tua sediakan dan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Nah, penguasaan diri ini tentunya kita juga perlu ajarkan kepada mereka di dalam kesempatan-kesempatan, misalnya kita ngobrol bersama mereka, kita bercerita, mendongeng ketika malam sebelum tidur dan sebagainya. Dan kemungkinan lain adalah mainan yang kita pilihkan itu kurang sesuai dengan tingkat usia mereka, sehingga mereka malas bermain. Jadi kita di dalam hal ini kita perlu melihat, menyesuaikan dengan tingkat usia mereka juga. Dan kemudian ada kemungkinan juga kalau misalnya kita memberikan mainan-mainan yang terasa monoton, yang itu-itu saja, yang kurang bervariasi, ini juga akan menyebabkan anak kurang suka bermain. Dan ini juga perlu divariasi. Jadi kalau bisa sih memberikan kepada mereka mainan-mainan yang mempunyai banyak sekali kemungkinan untuk bermain. Jadi ada cukup banyak permainan yang bisa dimainkan dengan berbagai cara. Nah, ini saya kira akan lebih menarik perhatian mereka. Jadi menurut anak lebih kreatif juga. Ya. Kita juga harus kreatif menyediakan mainan itu. Ya, itu betul. Tetapi pengaruh teman-temannya itu rupanya sangat besar Pak. Jadi kalau temannya punya mainan A gitu, dia juga kepinginnya dapat mainan yang seperti A itu tadi. Paling tidak yang mirip-mirip gitu. Tapi kalau bedanya terlalu jauh dia tidak mau itu Pak. Iya. Kuncinya di sini adalah sebetulnya hubungan akrab antara orang tua dengan anak yang tadi saya sudah singgung. Jadi kalau orang tua ini akrab dengan anaknya, umumnya sih anak akan lebih kooperatif dengan orang tua. Anak akan bisa memahami gitu orang tuanya. Jadi selain orang tua memahami anak juga tidak menuntut, tidak memaksa. Anak bisa memahami orang tuanya. Dan pengalaman kami itu anak itu dengan senang bermain sesuatu yang kelihatannya hanya itu-itu saja, tetapi yang dia cari sebetulnya adalah keakraban itu tadi. Iya. Nah, setelah bermain bersama Pak ya, itu biasanya orang tua ya langsung pergi karena ada kesibukan, mungkin mesti terima telepon dan sebagainya, lalu bilang itu tolong dibersihkan, tolong diatur lagi gitu, lalu ditinggal sudah gitu. Jadi orang tuanya ninggalkan
arena bermain itu, lalu anaknya yang diperintahkan untuk membersihkan. Nah, itu bagaimana, Pak? Sebaiknya sih untuk membersihkan dan membereskan mainan ini juga memang perlu dilatihkan kepada anak. Dan kalau bisa, orang tua bersama-sama dengan anak merapikan. Memang nantinya kita berharap bahwa anak lama-kelamaan dia bisa merapikan mainan sendiri. Tetapi pada mulanya anak perlu dibantu. Jadi kita memberi contoh dan kita mengajak anak-anak itu untuk bersama-sama merapikan mainan. Ini lebih baik. Iya, nah sehubungan dengan contoh ini tadi, memang itu keteladanan itu sesuatu yang bicara cukup keras, memberikan kesan yang cukup keras terhadap anak dan kepada kita semua bahkan yang sudah dewasa ini. Nah, apakah Tuhan Yesus juga memperlakukan hal yang sama terhadap para murid dan sebagainya gitu, Pak? Saya kira iya. Dan ada contoh yang menarik. Sebaiknya saya bacakan saja. Ada satu kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini ya. Dari Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, maksudnya murid-muridnya, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di sini kita melihat beberapa hal yang menarik, yaitu kenapa Tuhan perlu-perlunya berjalan di atas air sampai mengejutkan murid-muridnya, dan spontan murid-muridnya ini mengatakan itu hantu. Nah, ini seolah-olah seperti orang tua yang bermain siluba gitu ya sama anak-anaknya. Tetapi di balik ini ada permintaan Petrus yang juga tampaknya kekanak-kanakan. Petrus ini minta kepada Tuhan, "Boleh enggak saya berjalan di atas air?" Nah, ini cukup lucu ya, seperti kalau saya juga, wah, saya pengen sekali kalau bisa jalan di atas air begitu. Ternyata ini pun dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan di sini kita melihat ada pengajaran yang luar biasa berharga setelah itu. Dan Tuhan Yesus dengan seolah-olah bermain-main dalam tanda kutip seperti itu, ternyata mengajarkan pengalaman yang saya kira tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Berjalan di atas air, hampir tenggelam, dan kemudian mengajarkan kepadanya tentang iman. Iya, jadi memang itu satu keteladanan yang baik sekali, dan seharusnya kita sebagai orang tua yang dikaruniai Tuhan dengan anak-anak itu sungguh-sungguh berusaha menyediakan waktu kita, bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun lelahnya kita, untuk tetap dekat dengan anak-anak melalui permainan ini, Pak Eman. Iya. Iya, dan saya percaya sekali banyak pendengar kita yang pasti setelah ini akan lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak, karena anak-anak memang membutuhkan itu. Bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa juga membutuhkan suasana yang akrab, rileks, melepas ketegangan itu. Jadi banyak terima kasih Pak Eman untuk perbincangan kali ini.
Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi, dalam acara Telaga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran serta pertanyaan dan tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.